Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yazdaqu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah kari rahimakumullah yang kami hormati. Pertama dan terutama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai malam hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dapatnya kita melaksanakan ibadah mulai dari yang diwajibkan, insya Allah diikuti pula dengan ibadah yang disunatkan. Seterusnya selawat beriringan salam, tak lupanya pula kita mengucapkan kepada Allah junjungan alam dengan ungkapan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak dan seringnya kita berselawat ke baginda Rasulullah itu di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ungkapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid Amanah yang telah berjuang, berjihad, mendidik, membina generasi penerus kita, mulai dari Bilal tadi atau yang azan tadi. Anak-anak kita sangat senang telinga kita mendengarnya, sampai kepada imam kita, alhamdulillah bacaannya sangat fasih sekali. Juga kepada adik kita protokol, itu sama-sama tak terlepas dari perjuangan jihad bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah untuk kedepannya mudah-mudahan bertahan dan lebih baik. Bapak dan ibu jemaah rahimakumullah, dengan waktu yang sangat terbatas ini, judul kita pada malam hari ini adalah jihad dalam Islam. Ya nah, kepada anak-anak bapak yang mencatat, judulnya sudah ada di sebelah kiri bapak, yaitu jihad dalam Islam. Ayat yang bapak bacakan tadi surah Al-Hujurat ayat 15. Jadi kita membahas judul itu, menguraikan judul itu, ada dalil atau ayatnya. Yang pada malam hari ini kita akan mencoba firman Allah surah Al-Hujurat ayat 15 tentang jihad dalam Islam. Untuk anak bapak yang mencatat, jangan dicatat semua ya nak. Nanti tak cukup bukunya sampai ke belakang, sebab waktunya lebih kurang 15 menit. Jadi yang inti-intinya saja. Yang pertama judulnya. Apa judulnya tadi nak? Apa? Jihad
dalam Islam. Dalilnya apa? Surah Al-Hujurat ayat 15. Nah, jadi yang jihad itu kalau kita di sekolah ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Tapi kalau yang menurut kita malam ini tak perlu menurut bahasa dan tak perlu menurut istilah. Tapi yang kita ketahui yang selama ini yang jihad itu adalah berjuang. Jadi kalau kita kembali kepada firman Allah surah Al-Hujurat ayat 15 itu, Bapak dan Ibu, kita diperintahkan untuk berjuang. Yang berjuang itu dalam ayat yang pertama adalah bi amwalihim. Berjihad, berjuang melalui harta. Yang berjihad melalui harta itu baik bagi kita yang melakukan, apalagi yang sudah mendapatkan. Kadang-kadang dalam hal ini Bapak dan Ibu, kalau kita menghubungkan dengan persoalan awal dari ayat itu adalah innamal mu'minu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang yang beriman itu adalah orang yang berjuang. Berjuang melalui harta kekayaan, mulai dari cara mendapatkan, kemudian setelah mendapatkan. Yang kedua-duanya itu Bapak dan Ibu yang saya hormati diperintahkan oleh Allah untuk berjuang. Yang pertama untuk mendapatkan. Untuk mendapatkan dalam surah Al-Jum'ah Allah memerintahkan fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila telah selesai kamu melaksanakan ibadah, telah selesai kamu melaksanakan sholat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi. Yang bertebaran dalam artian itu adalah masuk di antara arti atau tujuannya berjihad. Masuk di dalamnya salah satu di antaranya arti berjuang. Contohnya Bapak dan Ibu, memang di antara kita itu dari awal Allah sudah menentukan yang namanya rezeki, ajal, jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalaulah kita tidak berjuang untuk mendapatkan hal yang demikian, tidak akan sampai, kecuali adalah mati. Mati tak berjuang pun kita Bapak dan Ibu, yang mati pasti datang. Cuman apa yang kita perjuangkan, bagaimana dan apa yang kita bawa untuk mati. Tapi kalau yang mati itu tak berjuang pun kita, mati tetap juga datang. Tapi kalau rezeki Bapak dan Ibu, jodoh juga seperti itu. Kalau kita tidak berusaha, tidak berjuang untuk mendapatkan, akan sampai. Contohnya Bapak dan Ibu, ini kalau kebiasaan Bapak dan Ibu, ya Pak, air yang sudah di atas meja ini ditujukan untuk para mubalik. Itu kebanyakan atau secara umum. Tapi iya nih Pak, iya betul nih Pak. Nah, ini air minum atau air mineral yang ditujukan untuk mubalik. Nah, kalaulah saya selaku mubalik pada malam hari ini membiarkan air terletak di sini, sampaikah kira-kira tujuannya untuk saya? Bu, oh Bu, kalau seandainya air ini tetap biarkan di situ, sampai nggak ke mulut saya nanti? Tidak, tapi harus berusaha. Diambil airnya, diletakkan yang di depan. Kalau tak malu, bukalah. Kemudian setelah dibuka, masukkan pipet. Setelah masukkan pipet,
Masukkan ke dalam mulut, setelah masuk ke dalam mulut dihirup, setelah dihirup ditelan. Itu namanya perjuangan. Memang ini sudah ditentukan dari Bapak dan Ibu, airnya adalah untuk mubalik atau penceramah malam ini. Tapi kalau saya selaku mubalik tidak berusaha, tidak akan sampai ke dalam mulut saya, tidak sampai akan ke dalam perut saya, Bapak dan Ibu. Begitu juga contoh yang lain, yang berhubungan dengan amwal, yang berhubungan dengan harta. Apabila kita tidak berusaha untuk mendapatkannya, tidak berjuang kita bagaimana cara mendapatkannya, tidak akan sampai yang namanya harta itu kepada kita. Walaupun harta itu sudah dijanjikan Allah buat kita masing-masing. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, seperti yang dikatakan tadi, baikkah yang kita itu berusaha mendapatkan harta itu, kadang-kadang kita lupa dengan ayat yang pertama. Apa ayat yang pertama? Faidah kuliatis sholat, laksanakan dulu ibadah. Tapi kadang-kadang apa? Di saat kita mengurus untuk mendapatkan harta kekayaan yang namanya berusaha, bekerja segala macam, sudah datang waktu ibadah, kadang-kadang kita ya roh ka alam ya roh, yasma ka alam yasma. Dalam artian apa? Kita bekerja, kita berusaha, sudah datang waktu ibadah. Contohnya sholat zuhur, sudah kedengaran suara bilal atau azan di masjid atau di musola di mana yang terdekat dengan tempat bekerja kita, malah sudah kita lihat orang datang ke masjid, orang datang ke musola untuk beribadah. Yang ada bagi kita apa? Melihat seolah-olah tidak melihat, mendengar seolah-olah tidak mendengar. Yang kerjaan kita lanjut. Apalagi kalau udah ada jawaban dalam hati kita, tunggulah sebentar, nantilah, tanggung kita tinggalkan. Padahal kita sudah tahu Bapak dan Ibu, jangankan meninggalkan, lalai dengan waktu yang sudah kita ketahui, termasuk juga kita orang yang merugi. Jangan kita meninggalkan lagi Bapak dan Ibu kewajiban menjadi orang yang lalai. Yang lalai itu dalam artian apa? Sudah tahu kita waktu ibadah masuk, sudah kita lihat orang datang ke masjid atau ke musola, kita mengatakan tunggu, tanggung sebentar. Itu namanya orangnya lalai. Kalaulah kita tidak berjuang akan hal yang demikian Bapak dan Ibu, tidak berjihad kita dengan hal yang demikian, maka kita tergolong orang yang merugi. Jadi dalam berusaha Bapak dan Ibu, berusaha kita diperintahkan oleh Allah. Yang berusaha itu diawali dari ibadah. Selesaikan dulu ibadah. Oh Ustaz, kalau bekerja itu mencari nafkah itu kan ibadah. Memang ibadah, tapi yang ibadah itu ada yang mahdhah dan ada yang ghairu mahdhah. Ada yang wajib dan ada yang tidak diwajibkan. Kalau yang diwajibkan itu Bapak dan Ibu seperti yang tertera di dalam rukun Islam dan rukun iman. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama dalam ayat tadi dikatakan apa? Kita harus berjuang, berjihad untuk mendapatkan apa yang diberikan, ditentukan Allah kepada kita, dan berusaha kita untuk mendapatkannya. Tapi jangan lupa beribadah kepada Allah. Jangan pula sampai melalaikan hal yang demikian gara-gara kita berusaha atau bekerja. Padahal kita sudah tahu yang pertama diperintahkan oleh Allah adalah beribadahlah dulu. Selesai beribadah yang diwajibkan, baru bertebaran di muka bumi berusaha atau bekerja. Kemudian setelah mendapatkan kita diperintahkan untuk mengeluarkan yang namanya hak dan kewajiban.
Dalam ayat dikatakan surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah, keluarkanlah sebagian dari hartamu itu sebelum ajal datang. Tapi kadang-kadang Bapak dan Ibu, mungkin di antara kita gagal dari ujian yang didatangkan oleh Allah, kadang-kadang malah melupakan kewajiban. Contohnya Bapak dan Ibu, ada kebiasaan pengurus kita datang ke rumah mungkin untuk mencari donatur, bayar listrik, bayar AC dan segala macam untuk keperluan masjid. Nah, satu saat Bapak dan Ibu, ada kita yang tergolong kepada orang yang lupa dengan kewajiban. Datang Bapak kita jalan, kemudian Ibu itu duduk di teras. Nah, tapi karena Bapak itu yang kebiasaannya menagih uang tentang listrik, menagih tentang uang AC untuk keperluan masjid, kita duluan masuk. Nah, duluan masuk, digedor-gedor pintu pagar. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Kita duduk juga di dalam seolah-olah tak mendengar. Padahal mengucapkan salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi karena kita lupa bahwa hal yang demikian merupakan kewajiban, yang kita garis bawahi adalah pengurus datang ke rumah kita menjemput uang donatur tagihan. Ini termasuk juga orang yang gagal dalam perjuangan Bapak dan Ibu. Seharusnya bagaimana? Kita selesaikan dulu satu-satu. Apa selesaikan satu-satu? Ada orang yang mengucapkan salam, jawab dulu dengan kalimat waalaikum. Gugur kewajiban kita dalam hal yang demikian. Persoalan yang kedua apa? Kita tanya atau kita silakan Bapak kita itu duduk, Ibu kita itu duduk. Ada apa gerangan Pak? Ada apa gerangan Bu? Oh, kami dari pengurus Masjid Amanah mau menyebut ini. Oh iya Pak, maaf ya Pak, bapaknya belum pulang, suami saya belum pulang, atau anak saya belum pulang yang biasanya membayar donatur itu. Kan selesai. Ini tidak karena nampak pengurus datang mengucapkan kalimat assalamualaikum karena kita tak peduli dengan hal yang demikian, lupa dengan kewajiban. Berarti udah dua kerugian kita. Yang pertama kerugiannya apa? Orang mengucapkan selamat untuk kita tidak menjawab. Nah, seharusnya yang menjawab itu suatu kewajiban. Mengapa kok tidak kita jawab? Dua kerugian kita. Orang mendoakan kita untuk semoga sehat, baik, sejahtera, aman, tapi kita tidak menjawab. Jadi ini Bapak dan Ibu, janganlah kita gagal berjuang, berjihad setelah mendapatkan harta kekayaan. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, karena jam sudah menunjukkan lebih kurang dari 5 menit dari yang ditentukan, wal anfus, berjuang atau berjihad melalui jiwa. Jiwa itu apa? Janganlah kita biarkan diri kita sangat dipengaruhi atau terpengaruh oleh gangguan-gangguan bisikan syaitan. Yang mana bisikan syaitan itu sudah jelas dan nyata membawa kepada yang tidak baik. Jadi kalau rasanya ada yang tidak baik yang kita tinggalkan Bapak dan Ibu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita berjihad, mari sama-sama kita berjuang untuk membawa diri kita. Salah satu di antaranya yang perlu kita jihad pada diri kita adalah Ramadan jumlahnya 30 hari 30 malam, 29 hari 29 malam. Tapi yang selama ini kebanyakan apa? Sebahagian di antara kita itu Ramadan hanya 1 sampai 15. Ramadan hanya 1 sampai 20. Yang lebihnya itu mana? Sibuk dengan kue ibu-ibu, sibuk dengan bekerja mempersiapkan untuk pulang kampung. Itu menandakan apa?
kita gagal berjuang membawa diri kita beribadah kepada Allah. Kalau semalam seperti itu, Ramadan sekarang mudah-mudahan tidak seperti itu. Mari sama-sama kita cukupkan Ramadan kita, karena belum tahu lagi Ramadan yang akan datang ketemu dengan kita. Kita manfaatkan apa yang ada, kita syukuri apa yang ada. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Banyak maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.